Selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam acara Sarapan Rohani Pagi Gen Habian Base pada kesempatan ini. Kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Bapak Ibu, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur ketika pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami diberikan kekuatan yang baru. Itu semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Sebelum kami bersama mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami, memberikan kami hikmat pengertian dan akal budi, supaya kami mengerti firman-Mu dengan benar dan kami melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini Sabtu 17 Juli 2021 terambil dari kitab Mazmur pasal 147 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Yang kedua terambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 2 dan keempat. Pergilah mereka perempuan-perempuan ke kubur. Ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Demikian saja pembacaan firman Tuhan. Bapak Saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Setiap kita tidak terlepas dari namanya masalah. Kita tua ataupun muda, kita kaya atau miskin di kota maupun desa, semasa kita dalam dunia ini kita tidak terlepas dari namanya masalah. Dan situasi saat ini dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tentunya tidak mudah untuk kita lalui bersama. Namun Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus jauh lebih besar dari segala persoalan yang kita hadapi. Jesus is greater than our problems. Mazmur 147 dalam pengakuan iman bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi, Dia yang layak untuk dipuji dan dimuliakan, karena Dia yang mengontrol umatnya, karena Dia yang memelihara dan merawat umatnya. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Luka hati itu adalah rasa sakit di dalam hati yang diakibatkan perlakuan tidak baik oleh pihak luar, entah itu berupa intimidasi, ketidakadilan, penghinaan, tidak dikasihi, tidak diperhatikan, kekerasan fisik, pelecehan seksual, penolakan sejak kandungan, kebencian, kepahitan, tekanan, dan ada banyak hal yang membuat kita terluka. Mungkin kehilangan orang-orang yang kita cintai, mungkin kita terabaikan, ya, anak-anak terabaikan, suami terabaikan, istri terabaikan, orang tua terabaikan, ataupun sudah mungkin pada masa muda bertahun-tahun menjalin hubungan namun kandas juga di tengah jalan. Kehidupan pernikahan juga seperti itu, bertahun-tahun menjalani kehidupan rumah tangga namun pada akhirnya juga berujung pada perceraian. Ada begitu banyak hal yang membuat patah hati, dan Alkitab menggambarkan keadaan orang yang terluka hatinya itu sebagai orang yang robek jiwanya, patah hatinya, remuk jiwa, hancur hatinya. Ini sering menyerang hati dan membuat orang itu terluka. Dan ini pun kadang dipakai oleh iblis untuk menghambat kemajuan kerohanian seseorang, untuk supaya orang itu mengalami terluka, ya. Ketika orang itu terluka, kemudian orang itu juga bisa kehilangan akan penggenapan janji-janji Tuhan dalam kehidupannya. Sering juga iblis menanamkan di hati kita tentang kejadian-kejadian di masa lalu, sehingga setiap kita mengalami mungkin trauma berkepanjangan, perasaan bersalah, ataupun kita akan dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang negatif.
Ya. Itu karena apa? Itu memunculkan luka-luka di hati kita, ya. Membuat kita terluka. Namun Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kekuasaan dan kemurahan hati Tuhan memelihara umatnya. Oleh sebab itu jangan menjadi takut, jangan menjadi khawatir. Seperti introitus dalam minggu ini yang mengatakan, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Jesus is greater than our problem. Artinya bahwa Tuhan Yesus lebih besar dari persoalan kita. Karena Tuhan yang memelihara kita, jangan menjadi kita takut ataupun jangan kita menjadi khawatir. Apapun yang membuat kita terluka oleh masalah yang terjadi, Tuhan selalu mengerti hati kita. Tuhan selalu mengerti akan perasaan kita. Ya, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli, ya. Dia mengerti, Dia peduli. Demikian juga pembacaan yang kita baca yang kedua, bahwa pergilah mereka ke kubur. Ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Persoalan yang sangat besar terjadi bagi perempuan-perempuan Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan juga Salome saat itu ketika mereka hendak pergi ke kubur pada hari Minggu. Ya. Tentunya mereka menghadapi persoalan yang sangat berat, Bapak Saudara. Bagaimana menggulingkan batu yang sangat besar yang mungkin beratnya itu 1.000-2.000 kilogram. Siapa yang bisa memindahkannya? Siapa yang bisa mengangkatnya? Siapa yang bisa menggulingkannya? Namun dikatakan bahwa batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Artinya bahwa kebangkitan Yesus ini menyelesaikan persoalan mereka. Kebangkitan Yesus ini, ya, menyelesaikan persoalan hidup manusia yang paling besar, yaitu kematian. Artinya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, menyelesaikan masalah-masalah kita. Ya. Tetapi apa yang menjadi tugas kita adalah bahwa kita harus terus memberitakan, menceritakan akan kebangkitan Kristus ini. Karena inilah yang menjadi berita Injil, dan ini merupakan kabar sukacita yang disampaikan oleh Rasul Petrus pada hari Pentakosta. Ya, Dia yang diserahkan Allah menurut maksudnya dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Dikatakan bahwa jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia telah bangkit. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Ayat yang ke-7. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bahwa Yesus telah bangkit, menyelesaikan persoalan terbesar dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, apa yang menjadi masalah kita saat ini Bapak Ibu? Apakah persoalan keluarga? Apakah persoalan keuangan? Apakah persoalan pekerjaan? Apakah persoalan pendidikan? Apakah teman hidup? Apakah tentang keturunan? Apakah tentang jodoh, masa depan dan masa tua?
Ada begitu banyak masalah yang terjadi, terlebih dalam pandemi COVID-19 ini yang belum berakhir dan tidak tahu kapan akan berakhir. Bapak Ibu Saudara, Jesus is greater than our problems. Karena Tuhan yang memelihara kita, jangan takut. Tuhan melihat setiap hati kita. Tuhan menyembuhkan setiap luka. Tuhan membalut setiap luka. Dan yang kedua, bahwa Tuhan sudah bangkit. Oleh sebab itu, tugas kita adalah pergi dan memberitakan akan kebangkitannya. Kuasa inilah, kuasa kebangkitan inilah yang menyertai kita. Jesus is greater than our problems. Jangan takut dan beritakan terus akan kabar baik. Kebangkitan Kristus, kuasanya yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita. Haleluya Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas kebenaran firman-Mu, di mana Tuhan Yesus jauh lebih besar dari segala masalah yang kami hadapi. Jesus is greater than our problems. Apapun persoalan yang kami hadapi ya Tuhan Yesus, kami mau percaya kepada Engkau. Kami tidak takut ya Tuhan, dan kami mau terus memberitakan akan Injil keselamatan di dalam Engkau. Berkatlah seluruh jemaat Tuhan Gelang Nengi yang Abian Basi dimanapun mereka berada. Jika ada yang sakit Tuhan sembuhkan, jika ada yang sedih Tuhan hiburkan, jika ada yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Dalam pergumulan rumah tangga, keluarga, pekerjaan, perekonomian, teman hidup, jodoh, keturunan, pendidikan, masa depan, masa tua, Tuhan kami berdoa. Kami sungguh percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bila setiap kami hari ini juga Tuhan boleh mengalami lawatan dan berkat yang daripada-Mu. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Pulihkanlah keluarga kami. Dan pulihkanlah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah juga bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, biarlah semuanya dikuatkan. Para aparatur pemerintahan dan juga dalam perekonomian Tuhan pulihkan. Sehingga Indonesia boleh mengalami damai sejahtera yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat datang di Undira Bali, kampus teladan dan unggulan. Universitas Dianapura hadir dengan fasilitas terbaik dan terlengkap dengan misi teladan, unggulan, dan berkarakter. Sudah terakreditasi Nasional B dari BAN PT dan Internasional Bintang 4,5 dari Global Accreditation Association. Universitas Dianapura bekerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri dan memiliki program internasional. Berbagai kemudahan dan keringanan biaya bisa kamu dapatkan. Tersedia juga beasiswa bidik misi, keringanan biaya pendidikan hingga 75% untuk sarana prasarana bagi yang berprestasi akademik maupun non-akademik.
potongan uang sarana prasarana dan SPP hingga 100% bagi yang memiliki prestasi lomba akademik maupun non-akademik. Tunggu apa lagi? Ayo daftar sekarang juga. Biaya daftar ulang hanya Rp1.550.000. Informasi di www.undirabali.ac.id. Universitas Dianapura mencetak generasi unggul, kompeten, teladan, dan berkarakter.